Halo kawan Bima, berjumpa lagi di kelas Bima Bisa Matematika. Kita lanjutkan pembahasan mengenai SIMAK UI 2018 untuk part 3 yaitu nomor 11 sampai 15. Langsung ke nomor 11. Diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di B dengan AB sama dengan 6 dan BC sama dengan 8. Titik M, N berturut-turut berada pada sisi AC. Sehingga AM dibanding MN dibanding NC sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 3. Titik P dan Q secara berurutan berada pada sisi AB dan BC. Sehingga AP tegak lurus PM dan BQ tegak lurus QN. Yang ditanyakan luas Q4 PMNQ. Jika digambar, pertama gambar segitiga siku-siku ABC, gambar titik PMNQ sesuai syarat, dan yang ditanyakan luas Q4 PMNQ. Perhatikan bahwa segitiga siku-siku APM sebangun dengan segitiga siku-siku ABC. Sehingga AP dibanding dengan AB sama dengan AM dibanding dengan AC. Kita cari panjang AP dibanding AB 6 sama dengan AM 1 dibanding AC berarti 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya 6. Penyebutnya 6 sama, berarti AP sama dengan 1. Sekarang kita dapat menghitung luas segitiga APM. Luas segitiga APM dibanding dengan luas segitiga ABC sama dengan AM kuadrat dibanding dengan AC kuadrat. Luas segitiga APM dibanding dengan luas segitiga ABC adalah setengah dikali panjang AB 6 dikali panjang BC 8. Setengah dikali 8 hasilnya 4. Sama dengan 1 kuadrat per 6 kuadrat. Luas segitiga APM sama dengan 1 per 36 dikali 6 dikali 4, 24. Dapat disederhanakan menjadi 2 per 3 satuan luas. Perhatikan juga segitiga CQN sebangun dengan segitiga ABC. CQ dibanding dengan BC sama dengan CN dibanding AC. CQ dibanding 8 sama dengan 3 dibanding 6. Disederhanakan, CQ sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Sekarang, luas segitiga CQN dibanding luas segitiga ABC. Sama dengan CN kuadrat dibanding AC kuadrat. Luas segitiga CQN dibanding luas segitiga ABC-nya sudah kita cari tadi. Hasilnya 6 dikali 4, 24, sama dengan 3 kuadrat per 6 kuadrat. Luas segitiga CQN sama dengan 9 dikali 24 dibagi 36. Dibagi 12, 2, dibagi 12, 3, 9 dibagi 3, 3. 3 dikali 2, 6. Satuan luas. Panjang CQ 4, maka panjang BQ 8 dikurangi 4. Sama dengan 4. Panjang AP 1, maka panjang PB 6 dikurangi 1. Sama dengan 5. Kita hitung luas segitiga PBQ. Sama dengan setengah
alasnya 4, tingginya 5. Sama dengan 10 satuan luas. Sekarang kita hitung luas P, M, N, Q. Sama dengan luas segitiga ABC dikurangi dengan luas segitiga APM ditambah luas segitiga CQN ditambah luas segitiga PBQ. Sama dengan 24 dikurangi dengan segitiga APM 2/3 ditambah segitiga CQN 6 ditambah segitiga PBQ 10. Sama dengan 24 dikurangi 16 2/3. Sama dengan 7 1/3 satuan luas. Jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 12. Jika fx sama dengan ax ditambah b, dan f pangkat min 1, x artinya f inverse, sama dengan bx ditambah a, dengan a, b anggota bilangan real, maka a ditambah b dikuadratkan sama dengan, kita tulis dulu fx-nya. Dengan fx, kita ganti sebagai y, sama dengan ax ditambah b. Untuk menentukan inverse-nya, ruas kiri harus x. Maka ax sama dengan y dikurangi b. Dan x sama dengan y min b dibagi a. X diganti dengan f inverse x sama dengan y-nya menjadi x dikurangi b per a. Sedangkan pada soal diketahui bahwa inverse-nya adalah bx ditambah a. F inverse x adalah bx ditambah a. Sama dengan x min b per a. A-nya dikalikan ke ruas kiri, a dikali bx ditambah a, sama dengan x min b. A bx ditambah a kuadrat sama dengan x min b. Atau a bx ditambah a kuadrat dikurangi x ditambah b sama dengan 0. Boleh ditulis a bx dikurangi x ditambah dengan a kuadrat ditambah b sama dengan 0. X dikali AB dikurangi 1 ditambah a kuadrat ditambah b sama dengan 0. Karena hasilnya 0, boleh diasumsikan jika x dikali AB min 1 hasilnya 0 dan a kuadrat plus b hasilnya juga 0. X dikali AB min 1 sama dengan 0. Jika x-nya bukan 0, maka a dikali b min 1 sama dengan 0. Dan a dikali b sama dengan 1. Berikutnya, a kuadrat ditambah b sama dengan 0. Maka b sama dengan negatif a kuadrat. Substitusi b sama dengan a kuadrat ke AB sama dengan 1. A dikali min a kuadrat sama dengan 1. Min a pangkat 3 sama dengan 1. Atau a pangkat 3 sama dengan min 1, sehingga nilai a sama dengan min 1. Substitusi a sama dengan min 1 ke b sama dengan min a kuadrat. Maka b sama dengan min 1 dikuadratkan. B sama dengan min 1. Yang ditanyakan, a ditambah b dikuadratkan.
A-nya min 1 ditambah B-nya min 1 dikuadratkan. Sama dengan negatif 2 dikuadratkan. Sama dengan 4. Jawabannya D. Soal nomor 13. Diketahui f(x) adalah fungsi linier dan gx sama dengan 2x plus 1 per x ditambah 1. Jika g bundaran fx sama dengan 3 ditambah 1 per 2x plus 1, pernyataan yang benar adalah fx adalah fungsi linier. Bentuk umumnya fx sama dengan ax ditambah b. G bundaran fx, artinya g dari fx. Sama dengan 3 ditambah 1 per 2x ditambah 1. Fungsi gx-nya diketahui, x di sini diganti dengan fx. Maka x-nya diganti fx, x-nya diganti fx. Hasilnya 2 dikali fx ditambah 1 per fx ditambah 1 sama dengan, ruas kanan kita samakan penyebutnya menjadi 3 dikali 2x plus 1 ditambah 1 per 2x ditambah 1. 1 di sini kita nyatakan sebagai fx per fx. Menjadi 2 fx ditambah 1 ditambah fx, penyebutnya menjadi fx. Sama dengan 3 dikali 2x plus 1 ditambah 1 per 2x ditambah 1. 2fx ditambah fx, 3fx ditambah 1 per fx. Sama dengan 3 dikali 2x plus 1 ditambah 1 per 2x plus 1. Di sini koefisien 3 sama, ditambah 1 sama. Maka fx-nya sama dengan 2x plus 1. Penyebutnya fx, nilainya 2x plus 1. Sehingga fx sama dengan 2x ditambah 1. Artinya, nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 1. Pernyataan pertama, A min B 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Benar. Pernyataan kedua, A-nya 2 dikurangi 1. Jawaban yang salah. Pernyataan 3, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Pernyataan 4 adalah pernyataan yang salah. Yang benar adalah pernyataan 1 dan 3, maka jawabannya B. Nomor 14, jika Y sama dengan X per 1 ditambah X kuadrat, maka pernyataannya adalah untuk nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai maksimum terjadi apabila f aksen X sama dengan 0 dan f double aksen X kurang dari 0. Nilai minimum terjadi apabila f aksen X sama dengan 0 dan f double aksen X lebih besar daripada 0. Kita harus menentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Maka Y boleh dinyatakan sebagai X dikali 1 ditambah X kuadrat pangkat min 1. Gunakan konsep, jika F sama dengan U dikali V, turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Untuk memperringkas pembahasan, kita langsung ke turunan pertamanya, Y aksen sama dengan 1 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Dan turunan keduanya, Y double aksen sama dengan
min 6x per 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan. Nilai maksimum dan minimum terjadi apabila f aksen x sama dengan 0. Y aksennya 0 sama dengan 1 min x kuadrat per 1 plus x kuadrat dikuadratkan. 1 min x kuadrat sama dengan 0, dijabarkan menjadi 1 plus x dikali 1 min x sama dengan 0. Nilai x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Kita cek apakah minimum atau maksimum untuk x sama dengan min 1. Substitusi x sama dengan min 1 ke y double aksen. Sama dengan min 6 dikali min 1 per 1 ditambah min 1 dikuadratkan kuadrat. Y double aksen min 1 sama dengan 6 per 4. 6 per 4 lebih besar daripada 0. Karena lebih besar daripada 0, maka x sama dengan min 1 adalah untuk nilai minimum. Sekarang untuk x sama dengan 1. Y double aksen 1 sama dengan min 6 dikali 1 per 1 ditambah 1 kuadrat dikuadratkan. Sama dengan negatif 6 per 4. Kurang dari 0. Artinya x sama dengan 1 untuk nilai maksimum. Artinya pernyataan 3 benar, pernyataan 4 benar. Kita cari nilai y-nya. Substitusi untuk x sama dengan min 1. Sama dengan min 1 per 1 ditambah min 1 dikuadratkan. Sama dengan min 1 per 2. Y sama dengan min 1 per 2. Untuk y, x-nya 1. Sama dengan 1 per 1 ditambah 1 kuadrat. Sama dengan 1 per 2. Y sama dengan 1 per 2. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar. Karena keempat pernyataan benar, jawabannya E. Soal nomor 15 atau terakhir. Rata-rata dari 3 buah bilangan adalah 10 lebihnya dibandingkan dengan bilangan terkecil dan 6 kurangnya dibandingkan dengan bilangan terbesar. Jika median dari ketiga bilangan tersebut adalah 16, maka 3 bilangannya kita misalkan sebagai A, B, dan C. Mediannya 16, artinya nilai tengah yaitu B, 16. Rata-rata ketiganya, 10 lebihnya dibandingkan dengan bilangan terkecil. Artinya rata-rata R sama dengan bilangan terkecil A ditambah 10. Dan 6 kurangnya dibanding bilangan terbesar. Rata-ratanya sama dengan C dikurangi 6. Karena sama-sama rata-rata, artinya A ditambah 10 sama dengan C dikurangi 6. Sehingga A sama dengan C min 6 min 10. A sama dengan C min 16. Kita sebut persamaan 1. Nilai rata-rata dapat dicari dengan cara A ditambah B ditambah C dibagi dengan 3. Rata-ratanya C min 6 sama dengan A-nya substitusi dengan persamaan 1, yaitu C min 16, B-nya 16 ditambah C dibagi dengan 3. 3 dikali C min 6 sama dengan min 16 ditambah 16 boleh dicoret, C ditambah C, 2C. 3C dikurangi 18 sama dengan 2C. 3C dikurangi 2C sama dengan 18. C sama dengan 18.
Kita cari nilai A. A sama dengan 18 dikurangi 16. A sama dengan 2. Rata-ratanya sama dengan C-6. Sama dengan 18 dikurangi 6. Sama dengan 12. Saya rapikan untuk hasilnya. Bilangan terkecil yang semula A kita sebut sebagai X1, bilangan kedua X2, yaitu B, C-nya sebagai X3. Rata-ratanya sebagai X bar sama dengan 12. Pernyataan pertama, jumlahnya 36. Maka jumlahnya A ditambah B ditambah C, atau X1 ditambah X2 ditambah X3. 2 ditambah 16 ditambah 18, sama dengan 36. Pernyataan 1 benar. Yang kedua, variansinya adalah 76. Rumus variansinya sebagai berikut. Sama dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan. XI pertama, X1, 2, dikurangi 12, negatif 10, dikuadratkan, ditambah 16 dikurangi 12, 4, dikuadratkan, ditambah 18 dikurangi 12, 6, dikuadratkan. Dibagi dengan N, banyak data yaitu 3, dikurangi 1. Sama dengan 100 ditambah 16 ditambah 36 per 2. Sama dengan 152 dibagi 2, sama dengan 76. Pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, jangkauan. Nilai maksimal dikurangi nilai minimal. 18 dikurangi 2, sama dengan 16. Pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, simpangan rata-ratanya adalah 20/3. Simpangan rata-rata rumusnya mutlak dari X1 min X bar per N. Sama dengan 10 ditambah 4 ditambah 6 per banyak datanya N, 3. Sama dengan 20/3. Pernyataan keempat benar. Keempat pernyataan benar, jawabannya E. Sekian pembahasan kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.